Baik, pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kiamat sudah dekat. Kembali Ustadz Helmi akan menjelaskan kepada kita beberapa tanda-tanda lagi yang insya Allah akan menjadi pengingat bagi kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kita bicarakan, sudah begitu banyak tanda-tanda kiamat yang terjadi di sekitar kita. Saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan kakita'il lailil muzlim. Bersegeralah, kata Rasulullah, beramal soleh sebelum datangnya zaman fitnah, seperti sepenggalan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Atau sore hari dia beriman, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dan orang itu menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Itu ciri-ciri kiamat, di mana ada orang berubah imannya dalam waktu satu hari. Pagi dia iman, Pak, tiba-tiba sore dia kafir. Pagi dia membela agamanya Allah, pagi dia berdakwah, tiba-tiba nanti malam dia menjadi pembelanya Dajjal. Ya, jadi ada orang hari ini tuh berubah-ubah kayak bunglon, Pak. Jangan kaget. Dulu kita anggap dia misalkan sebagai ulama, sebagai panutan, tiba-tiba ngomongnya nyeleneh. Karena kata Rasulullah, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, dia menggadaikan agamanya demi mendapatkan dunia yang sedikit. Pernah dengar, Pak, ada profesor, doktor dengan segala macam gelarnya, panjang titlenya, tapi ngomongnya nyeleneh. Pernah? Ya, memang Rasul menyampaikan kepada kita nanti ada orang-orang seperti itu. Kita menyebutnya, kita mengenal dengan nama ulama su. Ya, ulama yang menyesatkan manusia, bukan malah mengajakkan dekat kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tanda kiamat. Apalagi tanda kiamat itu maraknya kebodohan di mana-mana. Kenapa? Karena urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Tunggulah kehancuran kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Makanya hari ini banyak orang, ya, bukan ahlinya, tapi diserahkan suatu urusan yang terjadi hancur lebur. Itu tanda-tanda kiamat. Apalagi banyak lagi tanda-tanda lainnya. Misalkan apa? Ada seorang budak melahirkan tuannya. Apa itu? Para ulama menyampaikan nanti ada seorang tua diperbudak oleh anaknya. Anak menganggap orang tuanya sebagai budak. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sekarang anak kita di rumah mungkin nggak pernah dengar kata orang tuanya, menyuruh-nyuruh orang tuanya, membudaki orang tuanya. Itu pun tanda-tanda kiamat. Maksiat di mana-mana merajalela, ya. Belum lagi, masya Allah, ketika kita mendapati kemaksiatan dipertontonkan secara bebas di mana-mana, orang begitu bangga dengan maksiat. Allah sudah menutup aibnya, mereka membuka aibnya. Bahkan maksiat dianggap sebagai sebuah kelaziman hari ini. Kalau nggak maksiat katanya nggak keren. Ya, kalau nggak maksiat dia nggak hebat, nggak ngetren, nggak hits. Luar biasa. Ya, ini yang harus kita jaga sekarang. Jangan sampai anak keturunan kita terkena itu semua. Fitnah akhir zaman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita terlindung dari itu semua, dan kita berharap semoga nanti kita semua dimatikan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, tatahur, bersihkan dulu hati kita dari syirik, nifak dan segala macam penyakit hatinya. Emak-emak, bersihkan hatinya, jangan dengki. Dari kata babe, akhlak, mak-mak, hati-hati. Dengki ini bahaya, kata Rasulullah. Iyyakum wal hasada, jauhilah kedengkian. Fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun nar allati khataba. Karena kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita, seperti halnya api memakan kayu bakar. Ya, jangan dengki, bersihkan hati. Yang kedua, tahakkuk, perbaiki ibadah kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kualitas salat kita, perbanyak bekal kita. Salat kita khusyuk apa enggak, Bu? Khusyuk apa enggak ibu-ibu salatnya? Banyakan khusyuknya, banyakan enggaknya? Perbaikin salat kita. Ya.
Yang ketiga, takhalluk, berakhlak mulia. Ini penting sekali karena kata Babeh tadi bahwa sesungguhnya mukmin yang paling sempurna itu mukmin yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pertama, fala yu'dhi jarah, wahai emak-emak jangan sakiti tetangganya. Tuh. Jangan sakiti tetangganya, jangan gibahin tetangganya, jangan juniper sama tetangganya. Tahu juniper? Julid, nyinyir, baper. Tuh, emak-emak semua tuh ya. Jangan juniper sama tetangganya. Hormati tetangga kita. Fala yu'dhi jarah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Muliakan tamu. Tadi Masya Allah saya kesini langsung disuguhin Pak. Ya air putih, air teh, kue segala macam. Ya dikasih nasi, Masya Allah kayak warung bukan masjid. Ya itu memuliakan tamu, tanda akhlak mulia. Ya kata Rasul lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Wallahu a'lam bissawab.